Melek Budaya Melek tetap bersama saya di Indonesia Majapahit Channel. Hari ini saya berada di kediaman Mas Tony atau disebut julukannya juga dengan Ki Tunggul Sucomani ya, Mas. Iya. Nah, kali ini di rumah beliau banyak sekali koleksi-koleksi pusaka. Langsung saja kita review pusaka pertama. Dan di sini banyak sekali koleksi beliau. Mari, yuk. Mas, bisa Mas ditunjukkan, Mas? Iya. Terima kasih sama Mas Irwan atas kunjungannya pada sore hari ini. Tidak banyak juga koleksi saya, cuman ada beberapa mungkin yang nanti bisa nanti barangkali ada di antara teman-teman sahabat-sahabat Poro Kadang Kinase yang tertarik untuk memilikinya ya Mas ya, untuk memakannya gitu. Ini aja yang pertama apa Mas? Yang pertama ini ya, yang pertama ini. Nah, karena kebetulan ya pusaka yang satu ini kebetulan habis diwarangi ya, habis diwarangi sehingga masih terbungkus ya. Iya. Ini salah satu pusaka yang sedikit banyak itu mempunyai untuk saat ini kelangkaan, karena ini jenis pusakanya ini pamornya itu Satrio Pinayungan. Satrio Pinayungan. Iya, Satrio Pinayungan ini ada beberapa jenis yang biasanya banyak dimiliki sahabat-sahabat dari para penggemar pusaka itu biasanya ya Tosan Anji itu pusakanya Satrio Pinayungan itu biasanya seperti anak panah yang ini ujungnya di bawahnya itu seperti lingkaran gini. Nah, itu biasanya tapi ini ada tindihnya ini di sini ini 6. Ini termasuk juga jenisnya ini Satrio Pinayungan. Bisa agak di ataskan sedikit. Iya, ini jenisnya. Nah, ini sahabat MC pusaka beliau yang sangat bagus dan istimewa. Ini kalau boleh tahu ini tangguh mana Mas? Ini bisa ditakarkan ini tangguhnya ini Mataram. Mataram ya Mas? Ya, Mataram. Untuk pamornya sendiri Mas? Ini pamornya ini kalau tidak salah ini Telogo Ngempeng ini. Telogo Ngempeng. Pamor Telogo Ngempeng. Mas boleh saya? Monggo. Permisi Mas ya. Iya, monggo. Ini sahabat MC bisa dilihat, nanti saya akan fotokan satu persatu dan juga namanya untuk pusaka ini. Nah, untuk sahabat MC jika ingin memilikinya nanti bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini ya. Dan ikuti terus review saya dengan Mas Tony atau Ki Tunggul Sucomani. Masih banyak sekali koleksi-koleksi pusaka yang ada di kediaman beliau. Seperti ini. Bisa dilihat. Ini masih terbungkus plastik karena habis diwarangi ya, sahabat MC. Nanti saya fotokan satu persatu. Oke, sahabat MC. Ini lihat yang selanjutnya lagi, ini ada beberapa koleksi yang mungkin bisa dimiliki oleh sahabat-sahabat. Ini yang jenisnya sekarang ini agak langka juga ini. Ini saya mendapatkan dari Jember ini. Dari Jember ya Mas? Dari Jember ini. Ini kebetulan dari teman sahabat yang laku, jadi agak langka juga ini. Berarti setiap pusaka itu Mas Tony sendiri mendapatkannya itu ada ceritanya ya Mas ya sebenarnya Mas ya. Ada. Jadi enggak asal dapat gitu ya. Ada, memang ada yang saat saya lagi berbisnis ke Bali, terus di sana kita barter dengan barang kita ada.
ada yang dari teman-teman para pecinta Tosan Aji. Iya, Tosan Aji. Ada yang dari teman teman sinau bareng lah istilahnya. Itu jadi yang dari alam ya, katakanlah dari alam. Ini termasuk pusaka yang dapatnya itu bukan dari seorang koleksi, jadi dari alam lah. Berarti bisa juga dikatakan pusaka ini adalah pusaka yang Mas Tony paling sukai ya. Di antaranya salah ini, satunya mungkin di antaranya karena ini dari beberapa teman-teman Tosan Aji ada yang istilahnya itu Mbok ya di Maharno untuk saya gitu loh. Oh, istilahnya berebutan gitu Mas ya untuk memiliki pusaka ini gitu ya. Kita coba kita. Iya. Gitu. Ini lo berapa aja? Lo 7 ini. Lo 7 sayang sekali ini karena belum diwarangi ya, jadi masih itu. Ini Nagaliman ini. Oh, Nagaliman ya, yang Nagaliman. Bentuknya ini seperti belalai gajah. Iya, seperti naga cuman ada sayapnya. Oh, ada sayapnya. Iya, ini original sepuh ini. Pamornya juga 3 ini. Ada pamor tangkis, pamor gigi walang ini. Terus pamor ini yang satunya ini seperti pamor inilah Wahyu Kinurung. Oh. Iya, jadi ini pamor 3 ini. Jadi dalam satu pusaka ada 3 pamor. 3 pamor ini. Oh, ada 3 pamor ini. Yang ini saya pikir ini cukup langka memang. Teman-teman juga bilang seperti itu, teman-teman Tosan Aji memang seperti itu bilangnya. Jadi ini maaf ya bisa saya buka peksinya ini sudah tipis sekali, kecil sekali. Maaf Mas, iya, bisa monggo. Itu saya permisi ya. Itu bisa dikatakan pusaka patrem untuk ageman itu biasanya. Oh, ini khusus yang di bawah-bawah itu biasanya ya. Iya. Tapi kalau yang besar-besar itu dibuat di rumah gitu. Iya. Nah, ini sahabat MC, nanti saya fotokan ya. Sangat menarik sekali filosofi dan pamornya juga. Dalam satu pusaka ada 3 pamor. Nah, seperti ini. Nah, bagi sahabat IMC nanti mungkin jika berminat salah satu koleksi pusaka dari beliau Mas Tony ini atau di Tunggul Sujamanik, nanti bisa langsung WA beliau atau bisa hubungi saya juga seperti ini. Nanti saya fotokan lebih detailnya biar sahabat IMC ini tidak penasaran ya. Seperti ini. Mantap sekali ini. Oke Mas, bisa itu Mas selanjutnya. Mas. Nah, ikuti terus sahabat MC. Masih banyak sebenarnya, tapi untuk hari ini kita review beberapa saja karena mungkin waktunya ya Mas ya. Iya. Nah, ini tadi saya juga mengganggu waktu beliau, katanya tadi mau lihat barang di teman beliau, katanya ada beberapa barang yang mau dijual dan nanti mau dibawa ke sini tapi nggak tahu apa ya. Tapi kita lanjut dulu, kita fokus ke koleksi pusaka beliau. Monggo Mas, yang selanjutnya mungkin ada lagi yang lebih apa ya Mas ya? Ini aja. Ini gitu ya? Iya, ini apa ya? Bisa dikatakan ini golok ya. Pedang sabet ya ini. Iya. Sunduk maru kalau nggak salah ini Sunduk maru ini ya cukup lumayan juga ini. Ini kenapa Mas? Ini kok ngomong-ngomong kok dari tadi saya lihat dari beberapa koleksi Mas Tony ya. Itu kok diikat sama tali Mas. Iya, itu kan kenapa Mas? Itu saya penasaran sebenarnya Mas. Jujur saja Mas gitu loh. Iya. Ya gimana ya? Biar sahabat ini juga tahu gitu. Iya. Soalnya karena beberapa koleksi pusaka ini ada beberapa pusaka yang saya tali itu untuk keamanan saja. Soalnya gitu kadang saya khawatir karena tempat saya ini memang banyak kadangkala itu tamu atau apa biar tidak asal buka gitu aja gitu ya.
itu dari. Jadi menghindari istilah iya, tangan-tangan iya, jahil gitu iya, Mas ya. Saya khawatirkan nanti tidak paham betul tentang pusaka, Asal buka. ya akal buka, nanti kasihan terus kena apa? Ketajaman dari pusaka itu yang saya khawatirkan. Nah, sahabat IFC, Mas Tony juga ini adalah pengusaha homestay ya Mas ya? Iya, homestay. Nah, nanti kalau misalkan sahabat IMC jalan-jalan ke Traulan itu bisa nanti menginap di tempatnya Mas Tony, yaitu homestay Dwarawati, bisa dicek di Google Map. Iya. Kalau misalkan sudah di Mojokerto ini. Itu harganya bervariasi ya Mas ya? Dari mulai berapa Mas? Mulai 250 yang ada yang ada yang 350, ya 350. Nah, murah banget kan? Sambil menikmati koleksi pusaka dari beliau, juga bisa menginap di sini, sharing-sharing tentang pusaka juga, sahabat IMC. Ya Mas, kita lanjut lagi Mas ke Suduk Marunya. Mantap sekali Mas. Ini ada pamornya juga ya Mas ini ya? Ada pamornya. Ini kalau boleh tahu apa Mas? Ini kayaknya ombak segoro ini. Oh, pamor ombak segoro ya Mas? Segoro ini pamornya ini. Ini tanggung mana Mas kalau boleh tahu? Kalau ini termasuk pusaka ini dari Tangguh Tuban kayaknya. Tangguh Tuban ya Mas? Iya, Mas. Tangguh Tuban ini. Tangguh Tuban ini. Oh iya Mas. Untuk koleksi Mas Tony selama ini itu harganya itu maaf Mas ini iya, itu biasanya berapa Mas? Dari mulai berapa sampai berapa gitu Mas? Iya. Yang mungkin ada yang bervariasi Kang Mas. Jadi pusaka koleksi saya ini bervariasi. Mulai dari harga yang 1 juta. 1 juta. Ya, 1 juta, 1.500.000 sampai ada yang harganya 25 juta sampai 30 itu ada. Kalau dengar-dengar dulu itu kan pernah katanya Mas Tony ini pernah bertransaksi juga itu kisaran harga 50 sampai 100 itu memang benar ya Mas? Iya, yang ada dari teman-teman Jakarta itu ada memang iya. Jadi penggemar dari koleksi Tosan Aji dari Jakarta iya. Rata-rata penggemarnya yang seperti itu memang pejabat gitu. Itu dari para pejabat biasanya menginginkan memang tidak hanya kan penggemar Tosan Aji dari para pejabat itu bermacam-macam. Ada yang mereka menyukai memang itu dari segi estetikanya, ada yang dari segi esoterinya. Jadi estetika ini meliputi keindahan dari pusaka mulai dari tangguh mana, terus dilihat dari warongkonya, dilihat dari besinya, pamornya itu. Ada yang menginginkan untuk istilahnya pegangan ya bagi seorang pejabat itu ageman lah ya. Itu biasanya mereka cenderung mereka yang menyukai original sepuh tangguh tus ya, tangguh utuh sepuh. Jadi mereka menginginkan juga esoterinya. Dari segi esoterinya, dalam segi esoteri itu biasanya para pejabat ini juga membawa seorang ahli dalam metafisika metafisikanya itu biasanya bawa sesepuh lah biasanya begitu. Itu begitu kadang-kadang. Permisi Mas, saya bisa lihat. Monggo. Ya. Iya. Nah, sahabat IMC sangat mantap sekali koleksi-koleksi dari beliau ini. Sunduk Maru dengan pamor segoro. Iya, ombak segoro Ya Mas ya. Nanti bisa saya fotokan satu persatu biar sahabat IMC tahu detailnya koleksi dari Mas Tony ini seperti apa. Nanti bisa juga hubungi beliau langsung untuk koleksi-koleksinya. Mungkin sahabat IMC ingin memiliki koleksi dari Mas Tony ini. Oke Mas, kita lanjut ke pusaka selanjutnya Mas. Mungkin ada yang itu Mas. Soalnya kan setiap kolektor pusaka itu biasanya itu permintaannya aneh-aneh Mas. Iya. Apalagi kalau lagi museum. Iya,
ini iya. pamor melati Iya, atau iya. pamor apa Iya, gitu Mas ya. iya. Kadangkala memang memang kedaerahan kok. Ada klaster-klaster, jadi ada mereka penggemar pusaka itu ada yang memang tidak memandang dari segi esoterinya. Iya. Kadangkala itu mereka cenderung kepada keindahan estetika pamornya, ya pamor-pamor langka yang mereka sukai. Kadangkala seperti itu. Jadi memang di sini dari warongkonya kita dapatkan ini masih istilahnya original lah. Jadi kita memang apa adanya gitu, apa adanya. Jadi dari beberapa warongko ini, kalau bagi orang-orang para pejabat mungkin warongkonya ini sudah banyak yang harus diganti karena segi estetikanya biar nampak lebih indah dan berwibawa, itu dari warongkonya itu bisa jadi itu juga berpengaruh. Berpengaruh. Iya. Dari mulai harganya juga. Iya, betul ya. Kadang-kadang mereka sendiri itu tidak masalah untuk untuk warongkonya. Biasanya mereka biar warongkonya saya ganti aja Gus gitu. Berarti habis dimahari, iya, terus diganti sama iya, kadang-kala begitu. Pembelinya iya, itu ya iya, Mas. Iya, kadang-kala begitu. Biasanya kalau ada warongko yang dari kayu timoho atau iya. itu kan ada Mas biasanya. Daerah-daerah sana bagus-bagus. Bagus, yang Semarang, Jogja, Solo itu kalau bikin warongko bagus-bagus ya, bagus-bagus dari sana itu. Mungkin ada itu Mas yang lain Mas bisa diperlihatkan ke sahabat iya, ini yang ini tadi belum ya Mas ya? Belum ya? Iya, belum. Ini sapu inten ini. Ini pusaka sapu inten. Ini Mojopahit ini. Tangguh Mojopahit. Tangguh Mojopahit ini. Untuk pamornya sendiri apa Mas? Ini pamornya ini karena memang ada masif banyak yang enggak ini saya ini. Oh, belum seberapa. Belum saya warangin ya, gitu jadi ya, belum diwarangin gitu. Agak pamornya ini agak lambat-lambat gitu. Iya. Ciri-ciri dari Tangguh Mojopahit itu biasanya memang pusakanya itu besinya itu berbeda dari besi yang lainnya. Oh gitu ya Mas? Iya. Rata-rata pusakanya memang ringan. Kalau saya sepaham saya itu Tangguh Mojopahit itu seperti itu. Jadi tapi besinya memang tempaannya itu tidak sama dengan tempaan dari tempat-tempat lain. Pusaka lainnya, iya. dari tangguh-tangguh yang lainnya. Tangguh Mojopahit memang. Ini dapur apa Mas? Ini dapurnya Mojopahit. Iya, Mojopahit ini dapurnya. Maaf Mas, bisa saya monggo. Lihat Mas sebentar Mas. Permisi Mas ya. Nah, sahabat MC, sangat bagus sekali ya Tangguh Mojopahit ini. Lo berapa ini Mas? Lo 11 ya. 11 ya Mas? 11. Sapu inten itu lo 11. Sapu inten dari koleksi dari Mas Tony ini. Nanti mungkin sahabat MC ingin memiliki ini, nanti bisa hubungi nomor di bawah ini ya. Jadi mungkin langsung bisa berhubungan dengan beliaunya. Kita akan review lagi beberapa pusaka. Tinggal berapa tadi Mas? Ini ada ini namanya? Ini Nogososro ini. Nogososro. Iya. Ini Nogososro. Ini Mas, dimasukkan dulu Mas, nanti itu. Amit. Iya, oke sahabat MC, itu koleksi dari Mas Tony sangat bagus-bagus dan sangat rekomendasi banget. Jadi nanti mungkin bisa di sahabat MC ingin memiliki koleksi-koleksi ini, nanti bisa hubungi nomor di bawah ini, ya kan? Ini Nogososro. Ini asli sepuh ya Mas ini? Iya, sepuh ini. Ini kalau maaf Mas, kalau boleh tahu Mas, iya. Ini kira-kira Mas, iya. Berapa gitu loh Mas maharnya? Iya. Maaf Mas, ini biar sahabat MC itu nggak penasaran gitu loh Mas. Iya. Kalau ini, yang Nogososro ini nggak seberapa mahal yang ini. Iya. Karena memang jenis pusaka yang mahal itu kalau saya klasifikasinya ada beberapa hal. Iya. Satu itu di samping memang tangguh utus sepuh, juga memang pamor juga berpengaruh. Iya. Terus
jenis pusaka itu mulai dari pamornya yang cukup langka juga bisa jadi, terus ada juga karena memang dari keoriginalnya pusaka itu rata-rata bagi saya itu kalau kisaran berapa Mas di antara puluhan? Enggak sampai ini. Enggak sampai ya Mas? Enggak sampai ini. Kalau yang ini enggak sampai. Ini itu ya Mas, apa? Emas ya. Yang kinata. ini bukan, ini kinata tapi bukan dari emas bukan ini. Dari iya, emas. bukan dari emas ini. Ini sepuan kayaknya. Oh, sepuan ya Mas. Kalau kinata yang ada di dalam itu ya tentu saja harganya mungkin sampai puluhan. Wah, itu Mas, cocok sebenarnya. Iya. Nah, kalau sahabat IMC nanti ingin tahu yang model kinata koleksi dari beliau, nanti sahabat IMC bisa langsung japri beliau aja. Untuk masalah harga saya tidak tahu. Ya Mas ya. Biasanya kalau yang jenis kinata kita kadangkala tampilkan titip teman untuk dibawa ke pameran atau apa. Gitu ya. Iya, kayak ini naga liman itu tadi beberapa teman itu bilang, wah ini kalau dibawa ke pameran ini ya itu Mas agak sampai bisa puluhan gitu ya. Bisa nggak ngisin no gitu. Tanding sama yang lainnya itu yang naga liman ini ibaratnya itu mulai dari pamor dan jenisnya memang dijamin ori. Ini beberapa sahabat-sahabat itu yang pernah melihatnya itu seperti itu. Kalau yang Nagaliman ini di Mas Tony ini sudah berapa lama perkiraan? Ini kurang lebih antara 2 tahun. 2 tahunan? Iya, 2 tahun. Tetap selalu dibawa kemana-mana atau? Iya, kadangkala kalau acara-acara budaya. Oh gitu ya. Saya bawa itu. Nah, jadi MC itulah koleksi beberapa pusaka dari Mas Tony. Mungkin sahabat IMC nanti ingin memiliki beberapa koleksi dari beliau, nanti saya kasih nomornya di bawah, langsung hubungi beliau aja ya sahabat IMC. Sebenarnya hari ini banyak sih tempat ini yang mau saya review, tapi berhubung beliaunya ada kesibukan, takutnya nanti mengganggu acaranya beliau juga. Hari ini kita santai-santai sambil ngopi ya Mas ya, tapi nggak lama. Nggak apa-apa, nyantai aja. Tadi kebetulan mau ini lihat kebiok saya. Tadi ada kebiok pintu dari sedulur itu menawarkan kebiok, jadi mau saya lihat dulu itu. Oh iya Mas, selain kegiatan Mas Tony sebagai suka koleksi pusaka ini, kegiatan kebudayaan atau apa itu gimana? Masih berjalan atau gimana? Ya alhamdulillah lah, itu kan hanya bentuk dari kita ini bekti sama leluhur, rasa syukur kita ini sampai hari ini itu hidup di bumi Mojopahit, ya NKRI, karena cikal bakal dari NKRI Mojopahit. Bahkan kita sendiri ini kan ini adalah salah satu kota raja Mojopahit dulunya. Jadi ya semampu saya ikut guyup nyengkuyung sesarengan sama Kadang Kinasih. Saya kan kalau ururi budaya yang ada. Kalau di sini saya lihat kan setiap tahun itu kan selalu bikin acara ruatan dusun apa gitu kan Mas ya. Betul. Jadi sahabat IMC inilah beliau Mas Tony seorang budayawan. Nah, jangan budayawan begitulah, wis penggiat budaya gitu. Penggiat budaya. Juga seorang kolektor keris ya Mas ya, pusaka, dan sebenarnya banyak sekali di sini barang-barang antik yang dimiliki beliau. Itu nggak mungkin kita review satu persatu, mungkin next lain hari kita akan review beberapa koleksi seperti apa Mas, kebiok atau mungkin nanti kita review patung-patung, homestay juga kita akan review kembali. Nanti kita tunggu jadwal beliau karena beliau ini orang kadang super sibuk, kalau dicari itu kadang menghilang gitu loh. Jadi kalau misalkan bertemu beliau itu harus janjian dulu gitu. Jadi untuk sahabat IMC nanti kalau mungkin datang ke sini jangan kaget, mungkin bisa japri nomornya beliau, nanti saya kasih di deskripsi YouTube ini nanti.
Terus gimana Mas? Iya. Untuk menurut Mas Tony secara apa ya istilahnya, menurut Mas Tony ini, sepengetahuan Mas Tony, Majapahit ini seperti apa Mas? Sepengetahuan Mas Tony, mungkin dari tradisi atau apa itu Iya. gimana Mas? Iya, sejauh ini memang secara ini kan kadangkala di sini sering diadakan sarasehan budaya. Oh, di sini ya Iya, Mas ya? tahun kemarin itu kan ada sarasehan budaya, bedah masalah ini keterkaitan tetap dalam sekup Mojopahit. Majapahit. Iya, Mojopahit. Jadi kalau Mojopahit kan tetap yang namanya itu adalah salah satu peninggalan leluhur kita, ya hanya spirit yang kita buat gitu. ya. Majapahit Spirit Mojopahit itu tetap kita sebagai motivasi kita ya, agar tetap kita ini bangga bahwa Majapahit itu memang betul-betul ada, ya memang betul-betul ada. Itulah sahabat MC, beliau adalah yang masih uri-uri budaya ya Mas ya, Iya. untuk melestarikannya. Jadi itulah spirit Majapahit ya Mas ya. Iya, spirit Mojopahit ya kita menindaklanjuti. Kita tindak lanjuti Semangat dari para leluhur itu untuk membangun negeri ini mulai dari sekup kecil. Kita menata dari pribadi kita, punya istilahnya toto saliro ya. Iya. Punya perilaku budi pekerti yang baik di masyarakat, berbagi kepada sekitar kita, teman, sahabat, tetangga ataupun dari luas ya. Iya. Mulai dari berbagi dalam makna ini tidak hanya bentuk materi, tapi berbagi, tukar pendapat ya, sinau bareng tentang sharing tentang budaya, tentang kehidupan itu. Itulah sahabat IMC, sedikit pesan yang bisa disampaikan oleh Mas Tony atau yang dijuluki dengan Ki Tunggul Suco Manik. Ikuti terus perjalanan saya di Indonesia Majapahit Channel. Mas, terima kasih sama-sama untuk waktunya Mas. Iya, sama-sama. Sudah merepotkan. Oh, enggak. Terus bongkar-bongkar pusakanya. Nah, bagi sahabat IMC, nanti jika ingin memiliki pusaka ini nanti bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi. Tetap ikuti terus Indonesia Majapahit Channel, melek budaya, budaya melek.